Ya WhatsApp, balik lagi sama gue Ari di 64 Magazine. Kali ini kita akan kedatangan salah seorang konten kreator yang lumayan aktif banget di dunia motoran. Sering datang ke acara komunitas juga, sering datang ke acara-acara motor custom lah pokoknya. Kali ini kita akan ngobrol bareng sama beliau, siapa orangnya, nanti akan kita tunjukin setelah ini. Gimana kabar? Baik. Alhamdulillah baik, Har. Tahun ini ada apa namanya project apa dari lu? Oke Adam sama mungkin ada brand-brand lain yang tiba-tiba ngasih lu project 2025 full nih buat Oke Adam. Sebenarnya dari tahun lalu ada yang seperti itu, tapi gua nggak bisa sebutkan karena biar tidak terlihat itu sebagai promosi. Maksudnya? Jadi biar natural aja. Oh. Jadi ada gampangnya gimana ya? Gampangnya tuh jelasinnya ada brand masuk kontrak 1 tahun, tapi gua nggak boleh sebutin brandnya apa. Dan gue pakai produk itu supaya lebih natural dan gue nggak bisa sebutin brandnya. Keren ya? Oh, jadi mungkin dia mau bangun brandingnya tuh lebih ke kan biasanya kadang-kadang kalau seorang content creator kayak lu dan orang-orang lain lah ya. Ini pakai brand ini, pakai brand ini dan sebagainya. Dan dia announce kan. Kalau ini enggak. Ini enggak. Tapi lu harus pakai brand itu? Iya, selama setahun. Selama setahun. Dan gue nggak bisa pakai brand lain. Apa? Produknya baju atau apa? Device sih. Oh, device. Oh, oke. Berarti device. Kalau gua tebak-tebak nih device ya untuk seorang content creator bisa gua pinjemin nanti. Bisa banget. Kan gue juga nggak tiap hari pakai. Bisa banget. Tenang aja, WhatsApp aja. Boleh. Oke, kan kalau gua taunya nih ya, lu sama mungkin orang-orang di skena motor, di skena komunitas kayak kita lah. Yes. Taunya lu seorang content creator. Sebelum lu terjun ke dunia content creator, kita mau tahu lu itu siapa sih gitu. Karena ada simpang siur banyak yang bilang Oki ini. Jadi sebenarnya gue cuma anak kampung ya, Har ya. Anak kampung bocah yang dulunya cuman kalau ke acara motor ngeliat motor, kapan ya mimpi gitu. Kapan ya gue punya motor yang ada di event ini gitu. Dan sewajarnya anak kecil ya, gue cuma punya mimpi. Terus gue ngantor kayak biasa, kerja juga nggak langsung ngantor, serabutan, sempat jadi SPG kopi, sempat jadi SPG kartu SIM card gitu, SIM card. Terus juga gue sempat jadi SPG susu. Anjir. Di SPG ya? SPB ya. Kalau SPG kan cewek. SPB ini cowoknya. Iya, cowoknya. Terus kayak gitu, terus gue sempet karena gue STM kan di Purwokerto. Oh, jadi, bukan STM di Jakarta? Jadi gue baru tahu nih gue. Lahir gue di Jakarta, SD. Sampai SD gue di Jakarta. SMP, STM gue di Purwokerto. Puerto Rico. Karena bokap nyokap gue move ke Purwokerto, gue jadi ikut mereka. Terus akhirnya gue lulus sekolah, bokap dapat kerjaan lagi di Jakarta. Akhirnya gue move lagi dan gue nerusin yaitu serabutan. Awalnya kerja serabutan apapun gue kerjain karena kan gue waktu itu jasa belum rilis. Iya. Terus juga gue jadi asisten mekanik di Ahas. Iya. Itu terus selang berapa lama, hampir setahun 2 tahun, gue mulai nyokap support gue buat coba aja kamu kuliah sambil cari kerjaan yang Sabtu Minggu libur sehingga kamu bisa kuliah. Oh, jadi kuliahnya Sabtu Minggu. Kayak kuliah karyawan lah ya. Kuliah karyawan karena kalau kuliah doang nggak ada duitnya. Iya, benar. Harus sambil kerja. Jadi kerja buat kuliah. Nah, di situ gue mulai kerja sambil kuliah, capek, hobinya nggak punya. Karena udah capek banget, akhirnya gue nemu hobi yang motoran. Oh, ke bengkel. Udah capek kehabisan waktu buat kuliah, buat kerja. Iya. Weekend kuliah, Sabtu weekday-nya lu kerja. Weekday-nya kerja Senin sampai Jumat. Iya, benar. Jadi pulang kerja. Buat hobi nggak ada waktu ya. Buat hobi nggak ada waktu, jadi nggak ada stress release tuh pada saat itu selama kurang lebih 4 tahun setengah. 4 tahun. Jadi gue kayak gitu tuh, Har. Senin sampai Jumat, jam 8 malam sampai rumah. Ngerjain tugas, kalau tugas udah kelar,
mungkin teman-teman yang lain pada saat itu main game, scroll iya. TikTok. Dulu belum ada TikTok mungkin ya. TikTok belum seramai sekarang. Iya, belum semasif sekarang. Scroll Instagram. Nah, gue pada saat itu gue belajar bikin video tuh gimana. Nah, itu escape gue tuh pada saat itu. Oh, escape lu dari gue capek nih habis pulang kerja, lu bikin video. Belajar bikin konten lah ya. Belajar bikin konten dan nggak langsung motor har. Apa tuh awal-awalnya pertama apa tuh? Outing kantor, gue bikin. Outing kantor. Karena itu kan berhubungan sama kantor kan? Iya. Dan nggak bisa lepas lu dari situ. Iya, jadi outing kantor, makanan gitu, review makan, mukbang gitu. Mukbang gitu ya. Karena gue rasa pada saat itu gue nggak ngerti motor, belum tahu lah apakah ke motor atau enggak. Dan gue nyari materi yang bisa buat diedit dulu har. Dan itu keseharian lu lah ya? Iya, keseharian gue aja. Supaya gue ada materi buat gue edit gitu, buat gue belajar ngedit. Iya, benar. Dan gue juga dari dulu sampai sekarang ngeditnya juga belum jago, masih proses cuman potong sambung. Iya, udah gitu doang. Gitu doang. Jadi mungkin teman-teman yang lain ngabisin waktunya sambil ketiduran tuh main handphone sampai ketiduran. Kalau gue pada saat itu alhamdulillahnya ya belajar ngedit sama ya percaya diri sih, ngaca-ngaca gitu ngomong di kaca. Bener. Karena emang susah banget, bener. Iya, ngerasain banget susah, nggak gampang. Iya. Akhirnya merasakan kan, Iya, bener. Tapi Ki, kerjaan terakhir lu sebelum lu putuskan untuk gue mau aja deh full content creator, apa kerjaan terakhir lu? Jadi gue customer service. CS? Iya, customer service di salah satu perusahaan swasta. Provider handphone gitu? Bukan, salah satu swasta. Gue nggak bisa sebutin dan intinya gue tuh kalau lu ada something yang trouble dengan layanan, gue yang nerima. Oh, jadi untuk komplain. Jadi gue nerima orang marah setiap hari. Orang marah, orang ngebantu orang buat jelasin produk dan macam-macam. Nah, tanpa gue sadarin itu yang gue dapet ilmunya. Persuasive communication untuk gue pakai ke teman-teman bengkel atau teman kayak gue bergaul sekarang. Dan itu kepake banget. Jadi teman-teman buat cewek-cewek curhat gitu jadi ada nih gue bisa apa dan kemarin begini nih kalau cewek-cewek curhat nih. Solutif ya, bisa kasih solusi. Bisa nemenin ya. Bener, salah satunya. Iya. Bener. Kok bisa ya ke situ ya? Gue juga nggak kepikiran ya. Seharusnya banyak yang ngantri nih kalau. Ya intinya sih ke persuasive communication 5W1H tuh gue banyak banget belajar dari kantor, presentasi. Soalnya kan itu kalau lu jadi seorang CS ya kalau gue tahu ya, itu kan obrolannya direkam kan, habis itu ntar bisa di report kan. Iya, obrolan direkam, review customernya gimana, yang gue tangani dapat solusi atau enggak. Iya. Gue nggak cuman ngobrol secara robotik apa yang bisa dibantu, tapi gimana caranya nempatin empati yang dirasain sama customer terhadap lu, nemuin solusinya gimana. Kalaupun ada salah, gimana caranya cari solusinya gitu. Untuk si jadi nih Pak, si customer ini lagi merasa kayak gini, gue cari jalan keluarnya. Titik jenuhnya apa sih Ki? Lu pas akhirnya gue persetan pekerjaan, gue banding keyboard nih. Apa titik jenuh lu? Akhirnya sebenarnya jenuh pasti ya, semua kegiatan, even hobi pun pasti ada jenuhnya. Bener banget. Pada saat itu tuh gua mulai jadi mulai ke distract tuh mana gua motoran, mana gua ngantor. Jadi gua setahun tuh cuti kan 12. Iya. Tuh gua pasti bener cuti 12. Cuti itu 12. Dalam sebulan. Itu udah hitung hari raya dan macam-macam kan. Dan itu gua pasti kurangnya untuk jadi gua buat touring, buat main, karena gue rasa pada saat gue kuliah ngampus, jadi gue tuh berbarengan tuh, gue cabut ngantor pada saat gue kelar buat kuliahnya. Kelar kuliah selesai atau? Kuliah lulus, beberapa bulan kemudian gue cabut dari kantor. Terus karena udah gue mulai, jadi gue 4 tahun setengah ngantor, di tahun terakhir gue di kantor, gue tuh mulai ngonten. Mulai konten motoran otomotif. Mulai konten motoran otomotifnya yang sisa-sisanya sih gue cuman belajar yang sebelum-sebelumnya lah ya. Sebelum-sebelumnya lah gue tahap belajar itu. Akhirnya ngonten motor, mulai diajak touring sama beberapa brand dan itu harus 7 hari kan.
Oh, jadi lu Iya, libur dan jadi gue sebagainya udah gitu izin ya. sakit, izin apa, bayarin banyak cuti izin temen lah gua. ya pokoknya. Iya, bayarin temen cuti gue, jadi temen gue cutinya masih ada, gue bayarin, suruh Ya, ya, gantiin ya. shift gue. Terus gue udah bohong-bohong gitu sama HRD gue, sama manajer gue, maaf mbak. Akhirnya lu jenuh nih dengan semua itu. Jadi sebenarnya cuman crash aja sih Har. Oh, Crash nih antara kerjaan ini sama kerjaan ini nggak bisa dijalanin bareng. nggak bisa Dan- berbarengan lah. Iya, Karena dan- nggak nemu waktunya. Iya, gue udah bohong tapi gue harus upload story. Oh, Kan karena nggak itu suruh pekerjaan. lu Iya, kan. karena gue nggak mungkin kayak gitu terus. Gue juga bilang, manajer gue pada saat itu, supervisor juga tahu kalau sebenarnya nggak sakit kan. Kayak, iya mbak, aku tuh gini ngambil kerjaan ini karena nggak ada liburannya pada saat Iya, iya. ini. Aku bilang kayak gitu. Terus akhirnya ya udah. Itu juga gue berapa kali di SP karena absensi gue yang nggak bagus. Sebenarnya kerjaan aman sih, dan gue rasa bahkan sampai sekarang gue masih main ke kantor. Oh, berarti secara profesional lu bekerja dengan baik, Iya. tapi di absensi, Absensi. karena terbentur Iya. dengan kegiatan lu Iya. di dunia otomotif. Iya, pada saat itu ya udah akhirnya gue nggak bilang nyokap, sempat bilang ke nyokap, mah oke, bokap sih setuju aja apapun yang Iya. gue jalanin, bokap akan selalu setuju karena dia rasa lu cowok, lu punya tanggung jawab, lu tahu apa yang lu mau, lu mantap kerjain gitu. Kalau bokap Lu gua. bertanggung jawab atas diri lu sendiri Iya, ya. lu udah gede, Iya, iya, udah benar-benar. mature gitu. Nah kalau nyokap gue tuh masih kayak yang yakin kamu, jadi dia berkali-kali udah yang pasti-pasti aja, kerja kantoran That's it. sewajarnya ibu-ibu Indonesia ya, Iya. umur. Udah nanti terus daftar PNS gitu, lulus sudah ijazah nanti daftar PNS. Iya, benar-benar. Ada asuransi, ada tunjangan macam-macam Dan udah. sebagainya. Iya, itu aja. Living yang- life gitu. Iya, itu aja yang aman. Kalau kamu motoran nggak apa-apa, tapi buat hobi aja, jangan Iya. jadiin ini. Gue udah dibilangin kayak gitu, tapi guanya diam-diam, gue ngajuin resign. Oh, berarti dari keluarga sendiri nih Ki, pas lu mau Iya. full time, gua udah jenuh nih sama pekerjaan, akhirnya gua mau ngambil jalan gua sendiri. Yes. Berarti lu ada pertentangan batin nggak antara wah nyokap gua tapi kayak begini, Iya, kan? pasti, itu pasti gue rasain kayak gue salah nggak ya, gue Iya. durhaka nggak ya, gitu kan gue. Akhirnya jalan yang lu ambil tetap Iya, akhirnya gue dalam hati gue coba, gue ngobrol sama nyokap secara ngobrol dalam lah ya setelah Iya. makan malam, ada bokap juga, gue ngobrol mau coba selama beberapa tahun ke depan, nggak sampai 1 tahun, 6 bulan aja, aku rasa udah cukup buat buktiin. Karena Oki rasa Oki suka nih ngelakuinnya gitu. Siapa Iya. tahu ada rezekinya di sini, disupport aja. Nyokap gue diem, nggak bilang setuju. Oh, Nyokap gue diem dan gue didiemin selama beberapa hari. anjay. Dan gue akhirnya ngajuin Pernah resign. tuh kayak begitu. Ngajuin resign dan gue di rumah aja. Gue bilangnya pada saat itu awal-awal COVID, gue bilang WFH. Oh, Padahal kantor gue pada saat itu belum ada WFH, masih ongoing running. Jadi gue diam-diam kok di rumah ya WFH, gue bilang kayak gitu terus sampai 2 minggu kan WFH terus. Akhirnya gue ngomong Oh, bahwa lu udah resign. bahwa Oki udah resign mah dari kantor gini. Nyokap gue shock banget. Gue aja sampai bingung mau gimana gitu, karena kan udah kejadian gini. Udah mah doain aja Oki gini. Terus pada saat itu COVID belum, gua rasa cuman kayak flu biasa kan. Iya ya, belum semasif yang ternyata COVID Iya, sampai melebar iya, kemana-mana iya. dan sebagainya. Dan gua rasa cuman sebulan gitu. Yang harusnya karena gua ngambil kerjaan gini pada saat itu tuh ada salah satu brand yang ngajak gua setahun secara sebulan tuh ngambil 2 job, Jumat, Sabtu, Senin gua udah sampai sini lagi. Itu di luar kota. Touring gitu. Roadshow gitu. Roadshow, iya. Jumat siang berangkat, Senin siang udah di Jakarta. Dan gue nggak mungkin setiap sebulan cuti 4 tuh hitungannya. Oh. Karena kan sebulan ngambil 2, Iya. minggu pertama, minggu akhir. Itu udah crash banget. Dan salahnya gue belum tanda tangan kontrak apapun sama si brand itu. ini, lu Gua udah berani ngiyain, resign. udah berani resign. Iya. Gue udah bilang sama nyokap kayak gitu. Ya udah, nyokap gue udah nggak bisa apa-apa lagi. Iya. Udah jalanin terserah kamu deh. Ternyata Sambil- COVID dan acaranya pun nggak jadi. Waduh. Nganggur gue ada kali 4 bulan. 4 bulan gue nganggur. Iya, Gimana? Nyokap gue kan jadi kayak, tuh kan mama udah bilangin. Nah itu Iya, itu adalah salah satu senjata paling mutakhir. Iya, tuh kan mama udah bilangin kamu jadi kayak gini, susah kan gini. Tapi di tahun yang sama ini magical ya. Ini keren banget sih menurut gue. Di tahun yang sama gue punya chopper.
Jadi di awal pas- tahun gue depresi 4 bulan Iya. nganggur. Di akhir tahun gue dapet job lagi, gue bangkit lagi, gue bangun chopper. Langsung dikasih ini chopper namanya? Suyatmi ya? Gue Iya. langsung dikasih Suyatmi. Biru itu ya? Iya, jadi gue langsung kayak, wah, emang kalau lu berusaha terus emang udah mimpi lu kerjain, terus juga nggak usah mikirin apapun, yang penting Yang lu penting fokus berkarya, aja lah ya, berkarya fokus aja berkarya. Alhamdulillah Tuhan, sampai sekarang akhirnya. Sampai sekarang, dan nyokap gue juga malah mau kapanpun minta temenin kemana gitu kan. Kalau dulu kan gue ngantor cuma bisa Sabtu Minggu kan, apalagi kuliah, nunggu pulang kuliah dulu. Iya benar. Lu punya waktu buat nyokap, buat Iya, keluarga lu setelah hal itu semua iya, kan. jadi gue sekarang kalau nyokap minta apapun atau kemana, ayo gitu, nggak perlu nunggu waktu yang gue libur atau Iya, apa. benar. Gitu sih, jadi susah, tapi cuman lu harus prove it kalau lu tuh bisa gitu. Harus berani ambil jalannya lah ya. Iya. Terus Ki, kalau ngomongin dunia otomotif, terus custom, motor pertama yang lu pakai, terus abis itu sampai motor itu ngebawa lu sekarang sampai jadi kayak begini yang mana sih? Kan lu ada Suyatmi, terus ada Juminten, flat track. Juminten flat track lu. Sebenarnya tuh Juminten flat track tuh motor gue pertama, Har. Oh, Jadi gue inget dulu lu pakai cover hitam tuh. Iya kan? ini Oh iya. jadi buat Yang teman-teman anak CRI lu. iya kan? Cafe Racer Indonesia. Jadi teman-teman Cafe Racer Indonesia pasti tahu anak-anak smokers Bintaro. Iya. Pada saat itu gua sama sekali nggak ngerti literasi soal motor custom. Iya benar. Gue nyari temen di Bintaro, mana nih? Dan gua bikin motor ini yang waktu Cafe Racer itu gue nggak ngerti bengkel custom. Jadi gue sama bokap gue tuh suportif banget, thank you banget Pak. Bokap gue tuh suportif banget nurunin mesin. Cakep nih. Mau dong kita kalau sekali, bro. Terima kasih banyak. Thank you bro. Fauzan, makasih Fauzan. Jadi gue terusin. Bokap gue suportif banget. Iya, thank you, suportif Pak. dengan membangun motor lah ya Iya. bareng. Jadi kan Karisma bentuk standar. Dan Dan Karisma, mesinnya Karisma nih. Karisma. Si Juminten ya. Iya, Juminten. Karisma mesinnya masih standar dan bodinya masih standar. Cuma pada saat itu gue Thai look. racing Thai look. Iya benar-benar gue ingat banget tuh motor lu. Iya, karena alhamdulillahnya gue pada saat gue di Jakarta gue dikasih privilege dari bokap motor Karisma, dibeliin sama bokap nyokap motor motor Karisma. Dan pada saat itu nyokap bilang kalau kamu mau motor baru, kamu kan udah kerja, jual aja Karismanya. Lagi pula motor itu udah jadi jemuran yang belum kering. Jadi kalau jemuran belum kering, Lu taruh di situ. nyokap taruh di atas motor. Motornya udah begitu. Kata nyokap gua, iya juga ya Maya. Ya udah deh, coba Oki jual gitu. Coba Oki jual. Ya kamu mau motor apa emangnya? Pada saat itu baru keluar KLX The Tracker 150 di tracker. Iya, 150. Gue pengen DP Har, tapi DP-nya 5 juta. Motor gue cuman dijual 3 juta. laku 3 jutaan. Enggak. Jadi sayang deh ya. Terus belum mikirin cicilannya kan. Belum mikirin cicilannya pada saat itu fasenya adalah teman-teman yang udah kerja pasti motornya baru. Ya benar. Iya kan, motornya baru, mau nyicil apa, pokoknya motornya baru gitu. Langsung angkat dagu lah ya. Iya, mungkin ya. Jadi Anjing. gua ke-trigger itu, dan pada saat itu karena keadaan ekonomi lagi gua nggak bisa, gua rasa gua nggak bisa nih. Nanti aja dulu. Nanti aja dulu lah. Akhirnya kan gua kuliah. Iya Duit benar. cicilan buat motor nggak jadi, akhirnya buat kuliah. Akhirnya buat kuliah karena kan gua biaya sendiri. Akhirnya gua sama bokap gua, daripada motor buat jemuran, boleh nggak kalau Oki Custom. belum tahu custom pada saat itu, sebutannya nggak ngerti nih. Boleh nggak kalau Oki modifikasi gitu kan? Modifikasi kayak apa? Saat itu literasi gua cuman motor tidur yang mesinnya yang ada rangkanya adalah Honda Win aja. Oh yang rangka tengah ya? Iya, jadi yang ada batangannya tuh Honda Win doang kan, sama S90. Gue nyari rangka S90 nggak ada, dulu masih ada Kaskus mau bubar tuh. Iya, Kaskus mau bubar tuh akhir-akhir. FJB Kaskus, forum jual beli. Gue nyari frame Honda Win, nemu punya inventaris orang BRI. Gue tanya, gue tanya, dikirimin foto, dia nggak mau Har. Gue WhatsApp, dikirimin foto, coba Mas fotoin barangnya. Dia nggak mau di ngirim foto, datang aja langsung Mas. Pas gue datang, ternyata motornya udah diikat di pohon. Anjing. Yang udah abandon gitu. Kalau bannya lu sentil tuh rontok tuh. Sialan sih. Tapi full satu motor. Full satu motor tapi udah kebelah.
Jadi cuman mesin crankcase, bentuk satu motor, Iya. tangkinya udah nggak berkaruan. Oh. Cuman gua ketok rangkanya semua masih aman. Masih santer lah ya. Iya, Kuat tuh rangka besinya. semua masih rangka sama arm belakang masih aman ya. Karena yang gue butuh itu doang. Cuma dia. Iya, cuma itu doang. Udah Berapa berapa harganya? udah ada tanaman rembetnya. Udah ada tanaman rembetnya. Abandon banget. Berapa lu bilang gitu berapa tuh? 600.000. Hmm. Dia minta 8,5 nggak ada surat, 8,5 nggak ada surat, motor inventaris selama BRI gue inget banget. Gue punya temen bengkel biasa di Tanah Abang, gue bilang, Mas minta tolong dong pretelin ini, sisanya buat lu, gue cuma ngambil rangka. Bisa dia akhirnya. Mau? Oh. Ya udah nanti mesinnya buat gue ya, iya udah ambil, gue nggak pakai mesin karisma. Barter lah ya itu. Barter, jadi dia ngerjain ngerotolin, gue Iya. ambil. Gue ambil bawa mobil pickup bokap gue waktu itu, Anjing. bawa mobil pickup ke rumah ke Cipadu. Dan kita nggak tahu motor gua nggak tahu ada bengkel custom tuh gimana gitu. Dan Iya, gua iya. tahu bengkel custom nggak murah, Iya bener banget. mahal. Dan gua nggak punya budget buat itu. Lu tahu gua ngerjainnya di mana? Di tukang las pagar. Anjir. Oh bokap gua, "Wah, karena menurut gua Lu ini kesana apa tukang las pagar lewat? Yang gua tukang las sama pagar bokap lewat? gua Oh, kesana. gotongan. Jadi gua ke bengkel Anjir. depan tembel, bengkel tambal ban tambal gitu, ban, buat ngelepas dari karisma utuh, dilepas mesinnya. Mesinnya dilepas dipindahin ke si frame-nya. Iya, frame frame-nya kan yang lu harus beli bikin tuh. mounting kan? Iya, engine mounting Jadi mountingnya. pertama adalah yang gue lakuin nyari tukang las pagar, karena kan gue nggak tahu kan, setahu gue tuh tukang las bisa apa aja. Tapi Iya, ini benar. salah nih teman-teman. Tukang las ya bisa ngelas, Benar. tapi nggak spesifikasi buat motor custom. Iya. Karena kekuatannya lah ya. Iya, Ada engine karena dia mounting cuma dan taunya sebagainya beda. iya las aja gitu, presisi gear belakang Iya, sama iya. gear depan gitu kan, dia nggak tahu gitu. Udah akhirnya gua sama bokap gua gotongan naik motor, gotongan buat bawa frame ke tukang las. Terus mesin ke tembal ban dilepas, ditaruh ke tukang las bokap gua. Dan pada saat itu karena gua masih ngantor sambil nyambi, itu partnya KW semua Har. Maksudnya? Sok depan Oh. Mega GL Pro itu Tapi gue beli KW. KW, stang gue beli yang biasa Clubman pada saat itu, tangki gue beli ACP, jok beli yang jadi gitu, yang tempel-tempel gitu doang. Tromol juga beli yang KW. Masih dia di Budung gitu nggak sih? Iya, di Bukalapak sama toko bagus sekarang. Tokobagus.com sekarang Iya, Iya, sekarang tokobagus.com. Hari itu gue Anjing. hunting. FJB tokobagus.com ya, tuh jalan ninja banget dulu tuh. Iya, jadi gue cicil tuh, nggak langsung jadi, gue cicil. Udah jadi motornya, gue cari temen buat. Ya. Akhirnya lah gabung lah CRI, Cafe Racer Indonesia. Ntar bareng orang sama CRI ya kita dulu ya. Sini Iya. Bulungan nih. Iya, di Bulungan. SMA 70. SMA 70. Paun. Yang Pak Yunus juga. Paun juga pada saat Saya minggu itu. Paun. Iya benar-benar. Paun, dan pas itu gue belum ngonten sih. Belum ngonten dan Oh, itu belum konten tuh Ki ya? Sama anak CRI belum tuh ya? belum ngonten, cuman gua mulai ketrigger karena ketriggernya gini Har. Pada saat itu acara, gue inget banget acaranya Aomes bikin Tigre. Iya. Tigre Hood. Oh, 3 pertama dibuka. Iya. Opening. Terus gua ngerekam doang. Pakai handphone Xiaomi dan itu geter banget, burik. Maaf banget karena gua belum punya handphone yang proper pada saat itu, belum punya kamera. Gua rekam, gua edit. Temen gue ada yang nanya, Ki lu kemarin datang ke acara ini? Iya datang, gue ada videonya mau nggak? Gitu. Tapi videonya jelek banget. Yaudah lihat deh, gue pengen tahu kemarin tuh ada apa aja yang gue lewatkan. Yaudah gue kasih linknya. Itu masih private di YouTube karena laptop gue penuh Har. Oh. Laptop gue penuh, memori handphone penuh, gue taruh YouTube. Langsung diupload lah ya. Nah, langsung diupload private buat gue doang, buat memori cloud doang. Iya, iya. Balik lagi ke Tigre. Iya ke Tigre, jadi banyak temen yang nggak datang, pengen tahu acaranya tuh kayak gimana. Gua kasih ke satu temen gua, ini ya masih private pada saat itu. Iya. Jadi only people have a link can view. Oh, sama kayak Google Drive lah ya? Iya kayak gitu. Ya udah gua kasih, terus teman yang lain dibahas di grup. Rame kok acaranya, banyak artis yang datang, dulu motor baik. Oh, motor Ada baik. artis motor baik datang gitu. Karena kan itu motor baik juga salah satu trigger gue ngonten kan. Iya benar. Trigger kita ngonten kan. Ya udah Ki, daripada lu gue mintain mulu linknya, teman-teman yang lain pada ini dibuka aja lah videonya. Oh. Jadi open public gitu di Taruh di YouTube. Iya emang udah di YouTube. Tapi kan masih private kan. Masih listed gitu. Akhirnya gue open for public. Restricted ya. Ada yang nonton selain ternyata si algoritmanya YouTube rekomendasiin ke orang lain yang suka motor juga. Oh, dari situ tuh. Iya, videonya cuman sebenarnya nggak banyak yang nonton, cuma 150 kalau nggak salah.
150. Terus gue ke-trigger, bikin lagi Kepengen lah ya. Iya, karena gue di rumah tuh ya iseng gitu loh. Iya, Sebelum tidur iseng ngapain yang ngedit-ngedit gitu. Ngeditnya dulu juga masih pakai KineMaster. KineMaster anjir. Bagusan apa Bagusan? KineMaster. Pakai apa ini? KineMaster karena laptopnya kentang kan. Iya, Kentang gitu. Jadi ya seadanya aja Benar. di handphone. Udah akhirnya gue ngedit, terus gue coba dikenalin sama temen ke bengkel sirkus lokal custom Om Akbar. Oh, SLC Sirkus Lokal. CLC. Di situ gue kenal Salman, kenal teman-teman lainnya, dapat support sirkus. Salman udah nggak sih tapi sekarang ya? Salman sekarang di Ducati. Wanjay, Ducati motor. Keren. Jawa atau disebut Salman, dia ngebantu gue banget, teman-teman yang lainnya juga. Iya tuh dia awal-awal Nah, buat dia nempel ya. Dia kan punya chopper binter ya, Iya. Suicide Clutch. Pada saat itu gue kontenin, gue seadanya banget, cuman duduk. Gue bilang ke Om Akbar, gue juga nggak tahu nih Om bakalan bikin kayak gimana. Yang penting kita ngobrol, biar apa yang kita obrolin teman-teman yang lain tahu juga, nggak cuman dua orang kita ini. Iya, Gimana iya. kalau ada kameranya? Oh ya udah deh, ayo ngobrol tentang gimana cara bikin motor, berapa lama, harganya berapa. Kayak semacam podcast waktu itu ya, berarti sama Sirkus Lokal ya. Iya, dan itu pada saat itu belum podcast sih namanya. Iya, Jadi udah bener. ngobrol aja, lempar, terus ada sesi test ride-nya. Udah gue bikin, ada yang nonton, rame yang nonton, dan akhirnya pada saat itu gue Ngegulung terus. Iya. terus. Banyak hal belajar, nggak cuman yang komen positif, yang negatif banyak. Iya. Dan gue nggak kasih panggung buat yang negatif ya. Gue langsung Males banget. habis waktu gue langsung ke teman-teman yang, keren bang, oke lanjut gitu. Gua thank you ya, gini-gini. Coba bang main ke bengkel ini. Nah dari situ Untuk gue ngikutin mulai. motornya mereka gitu. Iya, karena pada saat itu gue coba yakinin, bokap gue sempat pernah bilang, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Anjay. Jadi Cakep. kenapa gue bikin Cakep. YouTube, kenapa gue bikin Instagram yang kayak gini, gue rasa kalau gue udah nggak ada, anak atau cucu gue atau saudara gue atau siapapun yang kenal sama gue bisa tahu gue dari YouTube. Dan Legacy lah ya. Iya. Panjang nih pemikiran Iya, lu nih. jadi Panjang udah banget nih. Yoi. amal jariahnya di situ lah mungkin. Jadi kalau gue udah nggak ada, akun gue masih ada, lu bisa tonton kapanpun. Acara-acara yang lu bikin, acara-acara yang lu begadangin sampai Iya. bikin event, gue bikinin konten yang seadanya, Ada di ngeditnya, situ lah ya. lu bisa nonton lagi di situ. Itu sih. Berarti first time lu bikin konten itu pas di pembukaan opening Tigre tuh ya? Iya, itu gue yang otomotif itu. Anjay. Terus First time otomotif First time, langsung lu. makanya gue kayak sampai sekarang juga semua acara tuh gue happy banget gitu. Makanya datang vibe-nya suka. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya yang lu belajar nggak lu taruh YouTube? Nggak gue taruh YouTube. Bang atau apa? Iya karena ditaruh. Taruh juga. Ditaruh. Anjing sih. Di dulu banget. Jadi Tapi restricted nggak tuh dulu? enggak. Anjing. Enggak, itu langsung gue buka. Lu mantep sih. Pede banget kan gue. Lu keren. Pede banget. Jadi gue selalu ini bener banget sih. Kalau karya pertama lu kurang dan lu rasa lu bisa bikin suatu karya, kenapa nggak mulai dari dulu gitu loh? Karena Iya. karya pertama lu pasti kurang. Bener. Karya pertama pasti lu kurang. Nanti lu akan bertahap Belajar makin terus, struggle sampai terus sekarang ya, pun sampai masih sekarang belajar. ya. Dan gue rasa nggak apa-apa kalau konten pertama lu kurang. Gue rasa. Iya. Dan mungkin banyak orang sih. Bener. Gue juga merasakan itu. Gitu. Ki, yang menurut lu nih, apa ya? Kan lu 4,5 tahun Iya. kerja, terus abis itu yang terakhir tuh dunia customer service kan. Untuk yang ngebedain antara di dunia customer service, terus abis itu lu lompat ke dunia custom tuh, jadi content creator, bedanya apa Ki? Kalau di customer service kan gue grooming banget Har. Kalau lu tahu dulu gue kan, gue itu harus berdasi, Iya. kerah, rapi, grooming itu karena ada kelasnya Pomade juga. terus Iya, harus- pomade terus. On terus rambut lah, pokoknya klimis lah. 2 minggu sekali harus cukur karena nggak boleh nyenggol ini nih Telinga gitu, garis telinga nggak gitu. boleh Anjir. itu. Terus itu udah pasti. Terus gue grooming terus. Ya sampai sekarang juga grooming, cuman Berarti beda sekarang ya. enggak, kalau sekarang lu Kalau sekarang memberontak dengan hal itu. Lu rambut, bodo amat lah, gua rockstar aja. lebih ke nggak ada budget cukup sih gue lebih tepatnya. Gue mau hemat ya buat yang lain lah, buat beli spare part gitu, niatnya gitu. Terus malah jadi backfire ke gue, jadi trademark. Sebenarnya tuh gerah banget Har.
Wah, Rambut iya, panjang pasti tuh sih, rambut gerah panjang banget kan. dan kalau hujanan terus lepek kena debu sini itu sebenarnya nggak bagus banget kan. Apalagi lu naik motor chopper kan, lu Iya. kehujanan nih pulang-pulang atau apa. nyiprat. Dan ngerawatnya nggak gampang. Ternyata Iya. rambut panjang. Gitu. Dan banyak yang pertanyaan kalau ini pasti jadi pertanyaan lu juga. Apakah gua akan balik lagi dengan ngantor dan macam-macam gitu? Sebelum lu tanya, gua nggak swearing dengan apapun yang gua kerjain. Gua tidak menyesali apapun yang gua kerjain. Kalau ada kesempatan gua harus ngantor lagi, gua harus Kenapa tidak kan? iya gitu. Gua sangat terbuka untuk kesempatan-kesempatan yang bikin gua Lebih maju. gue bisa loh, gue dikasih challenge ini gue bisa loh. Yoi. Gue harus nice lagi, harus bangun jam 8, standby sampai jam Jam 5 5 gitu. Gua pulang sangat- macet-macetan. gue sangat mau banget gitu. Karena beberapa kali gue kayak gini gue bosan. Gue rasa gue bosan, gue butuh semangat lagi. Gue sampai bilang sama HRD gue, Mbak, gue pura-pura kerja di sini ya 3 hari di kantor Anjir. gue yang lama supaya gue lebih semangat lagi ketika gue seperti ini. Oh, enggak, lu maksudnya Gue back office lagi gue sempat 3 hari oper bantuan temen gue di kantor, gue bantuin. pernah lu begitu? Pernah, Anjir. pernah. Apa yang nge-trigger lu? Apa lu, wah gue udah bosen nih sama dunia konten? atau- Iya jenuh dalam artiannya gue pengen balikin semangat rutinitas gue lagi. Kan kayak- ada escape yang lain Ki, kayak Iya. misalkan wah gue harus touring nih kemana ke Iya. tempat yang belum pernah gue lakuin. Iya. Kenapa kantor? Kenapa alasannya kantor Ki? Iya karena gue rasa pengen vibe-nya tuh gue pengen gak terbaku sama konten gitu. Gue pengen normal gitu. Nih. Pengennya gue waktu itu bilang ke HRD gue seminggu nggak dibolehin, bolehnya 2 hari setengah gitu. Itu pun Tapi dibolehin tuh. dibolehin, tapi back Kantor dan- office. oh, back office, iya. nggak boleh. Karena kan gue begini. Oh, iya rambut ini Iya, kan. nggak boleh ke back office. Rambut rockstar di kantor kan. Wah, nggak bisa lu. Siapa gitu langsung. Intinya gue vibe-nya dapat ngantor. Gue Iya, iya. pulang ngantor pimpongan sama teman-teman, makan di kantin. Anjir. Gitu. Istirahat bareng, ngobrol makan bareng. Itu yang gue Lu kangen sama hal itu mungkin gua lah ya. kangen hal itu, Jumatan bareng pada saat itu, pulang Jumatan bercanda-bercanda. Walaupun orangnya udah beda. Iya, iya, iya. Orangnya udah beda tapi ada beberapa Tapi kan yang vibe-nya masih- tetap kantor kan? Iya, itu gue sampai Setelah 3 hari itu baru lu, wah nih kayaknya. iya, gue kayak keren ya, maksudnya dalam artian gue bisa semangat lagi dengan hal-hal, bisa lebih Anjir. bersyukur lagi gitu Bener-bener. dengan Oh, apa iya. yang lu punya sekarang, waktu yang lu bisa banyak berpikir, dapat ide lagi. Oh, mungkin karena waktunya kali ya, lu berpikir tentang waktunya. iya, ya? iya, Kalau iya. lu kerja jam 8, jam 5 pulang, sedangkan konten kreator lu bebas waktunya, fleksibel gitu istilahnya. Iya, fleksibel dalam artian sih mungkin orang nyangkanya gue fleksibel ya, tapi dalam sekarang nih harus saat gue kerjanya nggak ada jam kerja, gue bisa ngedit jam 2, jam 3 gitu. Jam 3 pagi, Jam 2, jam 3 pagi. Oh, lu ngedit sendiri? Ngedit sendiri. Anjir, gue kira lu punya tim editor loh. Lu punya tim editor, lu punya tim kameramen. Gue masih kalau ada kerjaan yang mengharuskan gua Melakukan 2 hal itu, orang, 3 orang, harus gua shootnya banyak, Baru. gua hire temen gua. Tergantung budget, bro. Iya kan? Gua hire temen gua. Tapi kalau masih gua kayak kerjaan, bukan kerjaan sih kayak main-main ke bengkel, Konten-konten lu konten-konten, pribadi lah ya. masih gua bisa kerjain sendiri bisa. Kalau misal temen mau ikut, mau support, ayo gitu. Tapi kalau yang bentuknya profesional bikin video, Yeah. gua pasti minta bantuan temen gua. Bikin profesional video atau Iya. bikin konten yang Iya. ada Berupa budgetnya iklan lah ya, berupa iklan pasti gitu, gue gitu. minta teman-teman yang gue deket gitu, circle temen kampus, temen kerja dulu gitu. Oke, oke. Anjir, keren juga. Escape-nya lu adalah ke kantor Iya, selama 3 hari. 3 hari. Anjir. Naik busway, Wah, naik busway. gua nggak ngebayangin sih escape ke kantor tuh gimana ya Iya. maksudnya ya. Iya. Mungkin sih emang biar bisa lu lebih bersyukur lagi kali sama waktu. Iya, apa yang lu dicukupkan dengan apa yang lu punya Iya, gitu iya. loh. Kalau lu ngelihat dunia custom sekarang nih, Ki, lu kan ya kita udah beberapa kali lah Yes. kayak custom fest, Custom barbecue Night, dan lain war. sebagainya, custom war. Acara yang menurut lu pas lu ngonten di situ, wah gue seneng banget nih acara apa yang berkesan buat lu. Gue rasa setiap acara tuh punya kesannya masing-masing. Ah, Even acara community kecil datang bisa lebih intimate ngobrolnya. iya. Kalau acara gede bentar-bentar tosan Iya, iya, iya. ke distract padahal lagi seru, nggak ada salahnya gitu. benar. Jadi seru-seru aja dan semua berkesan sih, semua berkesan, mau small community atau mungkin semua yang acara gede ya. gede Nah, gitu. ini yang gue ngeliat lu jadi kayak lu punya 2 kepribadian, Ki.
Gue nggak tahu ya. Ini menurut pandangan gue dong ya. Lu kayak misalkan contoh nih ya, acara komunitas kecil kita setiap Kamis malam lah kamar. Iya, Kita iya. lebih intimate nih. Iya. Lu nggak perlu pakai kacamata, menanggalkan Iya. kacamata hitam nih. Ah. Santai gitu. Iya, Tapi iya. kita kalau acara komunitas besar, contoh kayak custom war, Iya. custom fest, Iya. lu kayak wah gue show lah up. rockstar nih. Sebenarnya gini Har. Ini Apa itu emang brandingan lu sendiri Enggak, atau gimana? Enggak, ini sebenarnya gue udah pernah bilang kalau sebenarnya gue pakai kacamata hitam Har. Itu bukan keren-kerenan. Gue tuh masih nggak percaya diri dengan diri gue sendiri. Anjir. Dan gue framing kan sendiri nih. Iya, iya, Kan iya. gue balik. Ah, Gue kalau nanya orang kan nggak pakai skrip. ya langsung ya. Dan gue cek framingnya tuh nggak sopan kan kalau gue ngelihat lawan bicara tapi nggak ngelihat orangnya. Ah. Nah gue ini matanya sebenarnya ke sini nge-framing, oh framingnya cocok nih. Oh. Dan gue nggak punya pertanyaan yang valid buat setiap orang. Gue tuh masih muter-muter. Oh, jadi lu matanya Jadi matanya nggak fokus gitu kayak Iya, iya, iya. masih. Oh, makanya lu gitu. fokusin pakai itu. Sebenarnya ini doang. Iya, 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 iya. Karena Nggak- ketika lu di acara besar, lu ketemu contoh misalnya ketemu si Game on Ice Iya, atau ketemu siapa. iya. Lu kayak Pasti pertanyaan jiper kan? Iya, benar-benar jiper banget Pasti tuh. jiper. Mau sebanyak apapun ngobrol gue pernah Iya, iya, sering iya. banget. Pasti masih ada nervous dan macam-macam kebelat pipis. Bener. Mual, pup, dan itu langsung Iya, buyar semua. Buyar banget, otak lu langsung nggak ada Iya, pertanyaan, hilang pertanyaannya. Iya, gue nggak mau kelihatan itu di depan Ah. kamera. Nah, sampai sekarang gue pakai kacamata Oh. buat ngilangin itu. Sampai sekarang nggak bisa hilang, Har. Itu kayak dua kepribadian gitu bener. Kalau pas gue ngeliat lu ya, lagi kita acara komunitas biasa ngobrol santai, pas udah acara custom fest atau apa, waduh gini, rockstar banget berubah. Iya, sebenarnya yang orang lain lihat begitu, sebenarnya sama aja orang sama aja. Sama aja, ya? Cuman once ketemu si narasumber kan nggak bisa langsung set up gitu kan, Har. Iya, Makanya iya, udah iya. ready dengan settingan gue yang gue malu-malu, yang gue nggak pede, udah Dengan langsung kacamata hitam. tembak aja. Gitu. Momennya dapat, gue enak, udah langsung tembak aja. Jadi sebenarnya keren-kerenannya jauh lah gue pikiran itu. Iya. Cuman gue menghindari gue rasa kekurangan gue pada saat gue nggak percaya diri dengan orang-orang baru. Lu bayangin orang belum kenal, Iya. langsung lu todong kamera, lu tanya-tanya so asik. Ketemu Gimana? Max Kev kan, Max Iya, Kev Max pakai bahasa Kev. Inggris tadi ngomongnya kan. Bahasa Inggris gue seadanya. Ayo naon gitu. Iya, bahasa Inggris gue. Misalnya, how about this event? Gue tanya kayak gitu. Customer tuh kan. Dia Jangan dia main. jawab, gue nyerna jawabannya, gue mikirin pertanyaan selanjutnya. Bener. Biar perkembangan obrolannya enak kan. Ya, gue juga deg-degan tuh pasti kayak begitu. Iya, Pasti. dan nggak mungkin nggak. Iya, dan gue udah terbata-bata kayak gitu. Ya. Udah gue Buyar. Iya, dan gue nemuin akhirnya kacamata lah solusi gue. Iya. Kacamata buat mengakomodir semua. Tuh, jadi brand kacamata Kacamata udah ada kan lo kan? udah ada, tapi cuma sekali 2 kali. Cuma mungkin Harus selamanya harus tambah. itu sih kan. Sebenarnya kuncinya itu nggak ada keren-kerenan. Iya. Sama buat safety kalau motoran kan pakai kacamata aja. Benar. Karena helmnya nggak pakai visor, pakai visor. Tuh. Oke. Berarti sekarang motor lu udah ada berapa bro? Motor Juminten, flat track, chopper, Sulastri. Gue juga punya Astra Grand Bulus, itu keren banget Oh, iya. ceritanya. Jadi bokap gue pernah jual motornya buat sekolah gue. Pada saat SMP, dulu sekolah nggak gratis. Nama motor? Nama? Oh, nama motor. Oh, Oke. iya. Oke. Iya, ntar gue ini. Tadi udah berapa pancingannya? Oke. Ntar. Oh, nama-namanya oke. Oke. Silakan lempar. Tadi apa? Ada Juminten, Ada Juminten, ada Suyatmi, ada Suyatmi, ada Sulastri. ada Sulastri. Ah. Nah, ada dari 3 nama-nama ini lu ada kenapa namanya jadi Juminten? Kenapa nggak yang lain gitu? Kenapa Kalau- jadi Sulastri gitu? Kalau nama-namanya Nama sebenarnya- Jawa semua soalnya. Iya, karena gue jadi Jawa. Oh, iya. Jadi Jawa. Terus banyak temen-temen kalau gue datang, lu kesini naik apa? Mungkin lu kan pasti tanyain kan kalau Iya, weekend, iya. lu kesini naik apa gitu. Bawa apa Ki gitu? Bawa biasanya. apa gitu kan. Kalau gue jawab bawa Tarjono atau bawa nama cowok ya, nama cowok, bawa Semi gitu misal, atau gue nggak, ini menurut gue ya. Iya. Kayak lu naik apa, kayak naikin cowok gitu. Kan kayak Udah ini naikin cewek nih. Iya, menurut gue kan kalau sama cewek kan lebih keren. Dan Oh, gua nggak iya, mau iya. nama modern, gue namanya nama Jawa supaya Nama jadul. nama jadul biar ikonik aja. Sebenarnya nggak ada artinya. Tapi setelah itu gue cari, ternyata ada artinya.
Suyatmi, Juminten, susu gitu tuh artinya kuat kalau di Jawa ternyata. Wah. Biar anaknya nggak sakit-sakitan. Oh. Gitu. Ada yang ada nama ada doa filosofi. berarti lah ya. Iya, ternyata orang-orang lama yang lu sering katain temen lu katain bapaknya tuh sebenarnya ada doanya. Iya, dulu kan kata-kata orang tua kan. Nah gitu. Nah, akhirnya gue namain seperti itu. Yang Sulasti lucu, yang Astrea Grand Bulus gue. Kenapa? Jadi dulu gue waktu SD ke SMP tuh bokap gue lagi ekonominya lagi nggak bagus, jual motor Astrea Grand buat sekolah gue. Gue sempat pada saat itu nanti Pak kalau Oki kerja, Oki ganti ya motornya. Oh. Akhirnya gue beliin Astrea Grand. Dulu Astreanya yang 96 yang Impresa kalau nggak salah. Impresa 96 ya. Iya, Bukan Bulus tuh. belum. Bulus lebih tua lagi. Iya, sebenarnya. masih sabit. Masih sabit. Dan akhirnya gue dapet rezeki dari YouTube. Monetas dari YouTube gue kumpulin, gak langsung ya. Iya. Gue kumpulin sama berapa bulan. Nih, Pah, Mah, Oki beliin Astrea Grand Bulus yang lebih keren lagi. Dan sekarang motornya di Purwokerto. Oh, di Toro sana? Iya, dari Purwokerto. Sekarang nyokap sama bokap di sana, Iya, Purwokerto? di sana. Lalu di sini sendiri? Sendiri. Wah, anjir. Gue sendiri di sini. Motornya taruh sana. Jadi buat balikin nostalgia mereka. Iya, lah. iya. Gua Tapi lo sekarang beli mobil Cherry ya? Ceria. Ceria, ya ceria. Ceria namanya Ada nama juga? Sunding Room. Sunding Room. Sunding Room. Sunding Room. Gimik aja sih harga ada pikiran. Tapi jarang sih, apa namanya, lu bawa mobil itu jarang ya? Gue bawa Sekarang lagi diapain mobilnya? di rumah. Oh, Jadi gini Har. terakhir lu ganti pintu kayak Lamborghini tuh lu bilang tuh anjing tuh. Bikin pintu gunting tuh ya. Sebenarnya itu benerin engsel. Engselnya nggak mau nutup Har. Mobilnya nggak mau nutup, nggak mau krep gini. Engselnya turun. Oh, Jadi buat gimmick aja. karena udah tua gitu maksudnya. Iya, karena udah sering Bukan kan mobil udah pintu, tahun engselnya. 2004, udah 20 tahun. Udah 21 tahun. Iya. Mobil 2004, sekarang 2025. Engselnya ganti baru akhirnya. Engselnya gue ganti baru, dilepas pintunya. Bukan ganti gunting sih, cocok tuh. Dicocok. Nggak apa-apa, lu gambar sama geng ini Mas Gopar. Terus gue ini apa? Beli mobil nggak bisa nyetir Har. Hah? Nggak bisa nyetir. Sama, gue juga beli mobil, tapi gue belum bisa main kopling Iya. ya. Asli. Gue belajar. Beli dulu yang penting. Iya, jadi gue belajar kopling di mobil karena gue belajar suicide clutch di chopper. Banyak teman-teman ACS, Tangan lah ya. iya. Dan itu lebih susah ternyata. Iya, Lebih susah chopper suicide clutch daripada Susah mobil. banget, bener. Gue belajar, terus temen gue ajakin, lu bisa nyetir? Bisa. Temenin gue COD yuk, COD apa? Udah, ikut gue aja, yang penting lu bisa nyetir manual kan, bisa. Oh ya udah, lu pasti COD mobil nih. Gue COD di Cinere, langsung dibawa sama temen gue, terus gue belajar nyetir. Belajar nyetir sama temen gue. Lah ini udah bisa Ki. Iya kan, gue belajar di chopper sebelumnya. Anjay. Nah, akhirnya sekarang gue beli mobil itu ya karena gue belajar mobil. Mungkin gue beli mobil ini pas mobil gue nih Soluna nih. Kan gue beli ya. Gue COD tuh, gue belum bisa sama sekali Ki. Iya. Deg-degan gue, sumpah. Sama. Gue mau minta ya. temen siapa ya? Nggak ada. Mas jalan, start. Pas gue lepas koplingnya, aduh. Iya loncat mati-matian. Aduh anjing, gue gimana pulangnya nih? Gue deg-degan banget tuh. Akhirnya gue inepin sehari. Bener. Besoknya baru terang ya. Gue juga gitu, gue juga akhirnya temen gue yang bisa bawa, terus ada tempat sepi, cobain nih Ki, gue capek manual biasa matic, ya udah akhirnya cobain belajar sampai sekarang udah alhamdulillah lancar. Udah ke barbecue ride kemarin gue bawa itu Sunding Room. Oh lu bawa itu ya? Iya. Baru tahun lalu ya? Tahun lalu gue bawa Asik. itu. Berarti udah teruji tuh ya? Udah teruji alhamdulillah. Gunung ke arah sana kan, ke arah Bandung tol, lumayan. MBZ. MBZ. Masuk tol. Kakinya berarti aman. Aman, semuanya aman. AC juga udah dingin. Pas dapat udah masih panas banget gerah. Pas dapat lu? Pas dapat gerah, pas dapat kompresor kurang, radiator juga overheat mobilnya sempat. Gue ganti radiator. Lu sempat ke bengkelin dulu lah ya, biar Iya. enak lagi. Nah, itu dari situ gue belajar Belajar mobil. Belajar parts mobil tuh gimana gitu. Iya. Motor karena pada saat itu ya gue rasa motor gue tahu busi macem-macem gitu-gitu. Nah, mobil tuh gue nggak tahu alternator itu apa. Iya, bener. Sama sih. Kondensor evap tuh apa gitu. Akhirnya ngulik sendiri. Gue juga bisa Luna untuk ngulik. Ini kemarin gue patah tuh sama si Fauzan handle ya. Gue ganti di bawah sendiri. Bongkar pintu. Iya. Ganti selang radiator. Enak bisa dilakuin secara sendiri soalnya. Karena kan kalau mobil teman mungkin teman bisa minjemin kan. Iya. Tapi resikonya kita kan nggak tahu ya bener. musibahnya. Ya udah akhirnya gue lagi ada rezeki coba ceria. Yo, keren. Gitu. Berarti lu bakalan dari motor terus lu jadi
YouTuber mobil tiba-tiba ntar? Gue rasa gini Har, dari dulu tuh gue selalu bilang, gue bikin karya tuh bukan ditentukan dari audiens maunya apa. Atau barang yang gue punya gitu mungkin? Iya, gue lebih apa yang gue suka. Karena gue tidak nurutin audiens maunya apa. Mau ada yang nonton, mau enggak bodo amat. Karena kalau ngikutin audiens jatuhnya disetir lah ya. Iya, gue tipikalnya yang gue suka dengan satu hal, satu bengkel ini sama barang ini, ya gue kontenin gitu. Karena ngelakuin yang disuka kan kayak nggak berasa. Iya. Waktu Chopper berarti yang bangun sirkus lokal lo juga? Sirkus lokal custom. Sirkus lokal custom Om Akbar. Anjing keren. Sirkus lokal custom dan kelar maghrib jam 11 malam gue langsung ridingin ke Custom Fest. Ke Jogja? Iya, remnya belum jadi. Langsung ke Jogja tuh Langsung beneran? ke Jogja. Anjir. Maghrib. Jadi gue bikin motor itu emang pengen Custom Fest yang buat COVID. Custom Fest? Custom Fest COVID 2020? 2020. Iya. Di Museum Art Jogja. Museum Art ya? Iya. Gitu. Dan 3 tahun kemudian baru dapat kesempatan si Suyatmi ini ikutan Custom Fest. Oh, masuk Custom Fest ya? Iya. Nggak pakai jalur 2023. dalam. Gue normal semuanya, ikut scruting, ikut kualifikasi dan macam-macam, lolos. Walaupun tidak membawa apa-apa, tapi gue rasa membawa happy di gue, bangga di diri sendiri. Seneng lah ya bisa Itu ikut nggak Custom Fest gitu, kebayang. motor dipajang di sana Iya, itu kan, nggak audiensnya juga banyak. Barbecue ride. Jadi teman-teman yang dari luar kota, nggak mungkin kan gue ke setiap kota untuk nih. Iya, motor gua. Nih katanya mau lihat gitu ya. Iya, Di iya. acara-acara kayak gitu gue rasa nih kalau mau Iya, lihat kalau kayak mau lihat gini. silakan. Gitu. Iya. Tunggu review silakan. Iya, jadi ya udah Wah, anjay. buat silaturahmi sama teman-teman. Pengalaman touring lu Ki sama brand yang paling berkesan sampai sekarang apa? Sekali lagi semua touring berkesan dan teman baru. Wah, anjay. Berkesan dan teman baru Waktu setiap Mandalika yang 2023 ya, itu kayak keren banget tuh. itu gue suka banget karena USBK ya kalau nggak salah ya? Apa GP pertama? MotoGP pertama ya? MotoGP pertama. Dan itu salah satu mimpi gue untuk ke Bali, ke Lombok gitu dan jadi kerjaan Motoran lagi kan? motoran Wah, lagi anjing. walaupun ngantuk ya. Iya. Ngantuk gitu. Capek. Iya, capek di perjalanan. Capek perjalanan karena paginya ngonten. Om Axel tuh tahu banget. Oh. Gue subuh dibangunin, Aduh. istirahat kurang, tapi gue happy banget. Iya. Jadi ini capek, tapi ini happy banget nih. Oh, bener. Capeknya mulai kayak gini nih, capeknya mulai kayak gini. Tapi happy-nya gini lagi. Nar. ngilang, capeknya ngilang. Nah. Soalnya pekerjaan yang dilakukan sama hati yang memang Iya, sesuai iya. kemauan kita emang Iya. nggak ada capeknya sejatuhnya, Iya. bener-bener. Iya, kelar acara gue diimpus. Iya, aja. Kelar acara gue diimpus, tapi udah kelar. Kalau alhamdulillah. itu kemarin gue juga ngobrol sama Celi, dia juga sama kayak begitu. Padahal dia punya penyakit di punggung. Oke. Nggak bisa naik motor lama, tapi pas dia touring kan selalu touring. Iya, happiness. Happiness-nya Happiness. bisa bener-bener. Itu ngalahin semuanya sih. Ngalahin penyakit lah ya. Motorcycle terapi, benar ya berarti ya. Berarti sama oli-oli lain tahun ini ntar dulu lah ya, takut nggak semua. Gue nggak tahu ya. Takut Selalu semua membuka lagi tuh. kesempatan buat semua teman-teman yang mau mempekerjakan saya sebagai budak kontennya. Silakan sekali. Gue sangat open apapun brandnya. Makanya gue ada Rabulan Har. Oh, Rabu Setiap hari jualan. Rabu, Iya, iya. Rabu jualan buat Itu segmentasi yang membantu sih menurut gua sih, membantu teman-teman iya, banget. Iya, gue rasa juga ya sekali lagi ya bokap gue bilang sebermanfaatnya manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain. Iya. Gue rasa akun gue nggak gede, gue bisa share apapun yang gue suka. Kenapa nggak bantu yang Iya, lain iya. gitu? Dan nggak ribet-ribet gitu. Iya, cuma share Gue story repost doang kan. Udah share story, gue repostin udah setiap Rabu dan semampu gue gitu karena gue happy ngelakuinnya. Iya. Kalau gue lagi ada kerjaan Rabu ya libur dulu. Gitu. Rabulan. Iya. Rabu jualan. Kalau kamu Kamis malam. Kamis malam. Gitu. Simpel aja. Aduh. Tahun ini ada rencana nambah motor nggak Ki kira-kira? Atau lu lagi kepengen planning gitu buat kayaknya motor ini udah kayak Scorpio udah sampai sini, terus habis itu si flat track udah sampai sini. Kayaknya perlu satu motor baru deh untuk gua explore yang lain dan sebagainya gitu. Keinginan selalu ada Har. Hmm. Kalau gue ya di sekarang gue ini keinginan selalu ada, kesempatan pasti kalau lu cari pasti selalu ada. Tapi gue akan mengejar kedamaian buat diri gue sendiri. Oke. Kalau itu nanti waktunya datang Hah? di saat yang tepat, gue nggak mau ekspektasi apapun buat diri gue. Setiap tahun gue selalu bilang kalau dikasih kesempatan buat dititipin hal-hal seperti itu, gue akan sangat open. Tapi kalau misal pun belum, ya udah santai aja. Jadi bangun pagi gue nggak terbebani dengan apapun. Iya. Gue santai aja ngerjain apapun yang gue suka. Gue pengen kayak gitu terus aja. Soal nanti ada SR400, Harley Davidson, Mustang, Shelby, ya itu
Kalau yang Serah lagi aja. yang lagi ada di pikiran lu nih, Aha. wah ini kayaknya semoga tahun ini motor ini bisa kebeli deh, apa? Lu sebutin lah gitu misalkan. Kalau bisa disebutin sih, biar kejadian triumphnya Om Belo gue pengen. Triumph Om Belo pengen. Emang lagi dibilang kan belum? Iya, triumphnya Om Belo pengen. RS 6,5 gue pengen. Karena di sini. Semua motor yang gue belum punya gue pengen Har. Ah. Gue sebutin tuh SR 400, XS 6,5, Harley Davidson Event Sportster, Penhead, Triumphnya Om Belo, FTR buat flat FTR, track. cakep banget FTR buat flat track. Apalagi ntar SOS kita bakalan punya track baru nih di Sentul. Teman-teman semua bisa nyobain di situ, di Sentul. Tungguin. Nah, terus Ki, motor udah. Aha. Tahun baru biasanya asmara baru, Ki. Kalau kita lihat ke belakang, lu kan mantan customer service, lu biasa dengerin keluhan cerita. Mas, ini gimana sih? Saya Jadi kan aus ini nih kan gue ditanya gitu. Kalau pertanyaan soal motor gue bisa langsung jawaban. Kalau pertanyaan ini kasmaran ya kan. Masalahnya lu di telepon customer service, Mas ini trouble begini, tolonglah ini dikondisikan gitu. Iya. Biasanya gue langsung ketemu, Har. Oh gitu. Jarang untuk. Nah, apalagi kan langsung face to face. Masalah asmara kan biasanya bisa lebih gue bisa dikulik nih. Itu mungkin ya. Gimana? Gue jawabnya biar lebih keren gitu ya, gimana ya? Jadi Biar lebih keren gitu sih. gue belum nemu jawaban yang pasti tentang asmara ya, pertama. Anjay. Terus kalau cewek, gue suka banget cewek, gue nggak doyan cowok. Gue normal banget, senormal-normalnya. Ini pertanyaan beberapa keluarga gue yang kayak gitu, apalagi sih yang dicari Bukan gitu. sampai Keluarga gue ya, bukan nanya, bokap ya. nyokap ya. Iya. Keluarga. Keluarga yang lain pas lagi lebaran, bentar lagi tante, lebaran Ki, masalahnya. Iya, Itu iya. harus ditanyakan. Iya, gue harus nyiapin ya sekarang ya template-nya ya. Gue pada saat gue jawabnya gimana ya biar keren ya. Mungkin gue mencoba dan tidak mempublish sampai saat ini gitu. Enggak aja. Jadi nggak gue publish. Jadi pertama nggak gue publish, nggak ada. Nggak ada. Terus gue coba deket, tapi gue beberapa kali deket. Dan ketika dia mulai coba jangan motoran mulu, Waduh, nah, itu udah males nggak bakalan tuh. bisa. Itu Udah warning, lampu kuning nggak bakalan bisa, lampu merah nggak bakalan bisa. Gue udah jelasin karena mungkin teman-teman semuanya, mungkin keluarga juga nebaknya, oke hidupnya motoran mulu, Ya, tapi justru dari motoran gue hidup. Tapi lu kalau ditanya nih ya, lu tiba-tiba lu punya pacar, lu langsung milih nih. Lu pilih motor atau pilih gua? Nah, lu gimana jawabnya? Gue kenal motor sebelum kenal lo. Oh, anjay. Jadi Anjing. gue kenal motor sebelum kenal lo, dan lo harus pahamin masa depan kita tuh ada di motor. Anjay. Masa depan gue tentunya Iya, ada di iya, iya. motor. Di motor dan di apa yang gue suka gitu. Jadi gue harap lo jangan membatasi gue untuk Mungkin itu. nggak di motor ya? Otomotif kali Iya, ya? Di dunia otomotif di lah roda. ya? Di roda. Di ya? roda, apapun beroda itu gue suka. Even mainan juga gue suka. Jadi gue rasa gue akan ngelakuin apa yang gue happy, yang bikin gue happy, dan gue harap lu support untuk itu. Wah, Dan sampai anjir, sekarang gue yang belum nemu mungkin yang kayak gitu kan. Susah. Awal-awal sih dia, iya kok aku setuju, aku Sama. support. Kita juga sama dia. Ending-endingnya, kamu nggak punya ada waktu. Padahal lu ada plotting kan. Lu waktunya gini. Iya, bener. Sama. Gitu. Jadi ya pasti kesulitan di situ gue. Jadi sekarang mainnya malah Beyblade lo ya, beli Beyblade ini lagi. Beyblade, RC, pokoknya mainan-mainan yang gua pada saat Yang itu dulu kita nggak pernah ngerasain mungkin. iya, Ya. Akhirnya kita harus sekarang. belum bisa beli pada saat itu. Nah nyokap gua ketika gua tanya, "Ma, oke mau Hot Wheels. Nanti kalau kamu beli Hot Wheels, Mama nggak bisa bayar kamu bulanan sekolah, SPP, sama nanti kamu sanggup sekolahnya gimana? Iya. Nanti aja kalau udah kerja kamu beli." Beli sendiri. Iya, balas dendam gua belinya. Jadi impulsif, impulsif banget bener. Iya. Gue juga sama sih jadi gitu sih. Iya. Tapi gue masih bisa ngerem, gue masih bisa. Iya. Emang harus Gitu. ngerem sih kadang-kadang. Iya, gue juga ngeremnya kalau udah punya. Kalau belum punya masih nyari aja terus di Tokopedia. Tapi revenge-nya gue harus kerja. Gimana gue dapetin ini? Harus kerja dan sebisa mungkin jangan sampai nyicil. Karena Iya itu, kepikiran bener. untuk sebuah mainan. Pakai pay later lah ini. Iya, gue nggak mau. Ngeri banget. Nggak mau. Gue makanya kalau belum saatnya lu punya ya udah sabar aja, tahan aja dulu. Iya. Mungkin kalau sesuatu hal yang dipaksakan kan nggak baik. Benar. Jadi belum saatnya punya jangan.
Ki, tapi kalau ngomongin konten kreator ya, Aha. kan sekarang juga lagi banyak banget nih, marak banget kayak judi online gitu dan sebagainya. Lu pernah nggak sih tawarin tuh kalau kayak gitu? Katanya nih ya, katanya kan nilainya gede Menggiurkan banget ya, itu, menggiurkan menggiurkan, nilainya gede banget. Pernah nggak lu ada tawaran, Mas ini dong, Oh, iya. klik link dan sebagainya untuk menghancurkan dirimu dan juga teman-temanmu? Itu menghancurkan banget soalnya, Iya, beneran. iya. Alhamdulillah banget Har, ditawarin pasti ada Ada. banyak, gue nggak bisa bilang Ah. sedikit, tapi itu sampai mengganggu banget Iya sih. pada saat itu lagi boomingnya ya. Bahkan gue bisa bilang di sini ya, gue mengunfollow teman-teman gue yang Oh, mengambil itu. gue juga menjauhi teman-teman gue yang mengambil itu sih. Iya, sekarang. gue mengunfollow. Iya. Dan gue bilang ke dia, kalau lu udah nggak ngambil lagi, gue follow lagi ya. Iya. Gitu. Bener-bener. Gitu. Jadi yang prinsip gue, alhamdulillah sampai sekarang masih gue pegang teguh, gue nggak ngambil judi online, gue nggak ngambil barang apa jenis pekerjaan yang tidak dibolehkan di negara kita. Dah, itu. Gue juga beberapa kali temen gue, mereka apa namanya terjerumus lah ya. Makanya gue membantunya, tapi ini bisa apa ya, bisa jadi ladang emas juga, tapi salah juga gue. Di satu sisi gue membantu dia, tapi di satu sisi gue seneng gitu. Kayak contoh motor Vespa gue nih, gue dapat dari teman gue yang memang terjerumus kalah seperti itu. Oh, Itu murah. penada ya jadi. Datang, oh lu butuh ini, aduh tapi gimana ya? Ya udah deh, gue bantu deh, gue beli. Oh. Gitu. Oke, menurut gue sih aman sih Har, karena Iya. kan bisa membantu. Cuman kan balik lagi ke personalnya. Iya. Dia punya kuasa atas dirinya sendiri. Bener, dia bener, bisa bener. kontrol apa enggak. Itu sih. Kalau dia jual terus buat main kayak gitu lagi ya. Nah itu bagus. salah kan sebenarnya kan, bodoh banget lu. Iya. Gue beli motor lu kan buat lu melunasi sebenarnya. iya. Iya. Itu yang sampai sekarang alhamdulillah gue mendingan minjem duit ke temen gue deh. Kalau gue nggak pinjol lah punya ya. uang. Bukan pinjol sih. Gue lebih ke temen gue, cuy gue lagi susah banget, bantuin gue. Once gue ada kerjaan langsung gue ganti, atau gue nih gue punya barang, Iya, gue lu gadai. bisa lu gadai atau ini buat jaminan kalau gue akan kembalikan uang lu. Iya. Dan itu gentleman agreement, kalau misal hitam di atas putih oke gue ini ya. Tapi nggak pinjol ya. Sekali Iya. lagi gue juga nggak rekomendasiin pinjol atau bentuk Judi online itu lah ya, pinjaman itu uang atau apapun. jauhilah pokoknya, lebih baik. Iya, cari hobi yang lain aja. Nah daripada Cari hobi yang lain. apalagi lu cuma dibayar 1 juta 2 juta tapi lu menghancurkan banyak orang gitu maksudnya kan. Banyak banget tuh teman-teman yang kayak begitu. Iya. Gue lagi menjauhi tuh Ki. Banyak banget. Iya, sebisa mungkin sih ya, mungkin ya, hal-hal nggak baik emang harus dijauhin ya. Iya Emang benar. harus- Ya udahlah, Oke. masing-masing personal mereka juga. Kita nggak bisa judging sih. Iya. Bisa nggak usah judging ya. ngejudge, Udah bener. mungkin mereka lagi BU banget atau lagi pengen sesuatu yang pengen cepet ya. Akhirnya melakukan jalan itu. Iya, udahlah. Personal itu udah personal masing-masing. Ki, ada persiapan apa buat SOS tahun ini? Wih, SOS tahun ini. Tahu ada Om Bro dengerin tuh. Gue sih akan selalu ready ya, karena gue tidur siang gue cukup. Anjay. Jadi gue selalu ready. Ki, latihan ayo gitu lah. Jadi gue persiapan gue tidur siang yang cukup buat latihan SOS. Kalau misalkan motor, gue rasa Nah, lu motor apa nih? Bener. gue flat track aja menurut gue suka banget sama ini, dan gue happy dengan naikin motor yang gue punya. Iya. Gue pengen ini lagi, dan kalau bisa kalau teman-teman gue punya kesempatan motor ini duplikat, teman-teman mau pakai gitu. Oh, biar ada yang lain gitu. Maksudnya Iya, duplikat maksudnya- sama orang lain Iya, atau mau duplikat sama orang lain yang tipikal kayak gini. Gue rasa ini silakan. costnya nggak mahal, Iya. terjangkau lah. Iya. Silahkan, atau lu punya motor apa dengan kayak gini gitu, ya udah lu mainin gitu. Iya. Karena gue pengen tuh teman-teman nggak keterbatasan dengan gue langsung pengen punya motor yang big engine, bore gitu kan. big engine. Tapi kan lu punyanya cuma Supra X atau Iya, punyanya motor-motor Astrea gitu. Tapi pengen flat Punya track flat tuh kayak track. gimana? Iya, Ya udah. Silakan kopi lah. Ya, silakan kopi, silakan apapun yang gue kerjain sekarang. Iya. Kalau lu pengen bikin, karena gue rasa kreativitas nggak membatasin Nah, lu gitu. Apa yang lu punya lu bisa bikin. Kalau kostum, lu kemarin kan pakai kostumnya kan apa namanya? Batman. Ada enggak Ada Super macem-macem Saiyan. lagi, ada Super Saiyan, Batman dan lain sebagainya tahun ini apa ya? Gue belum kepikiran. Itu kan cuman itu gue bilang sama Anjing. tukang jersinya juga dadakan kan. Gue pengen stand up Enggak, nih. oh itu apa namanya? Custom lu bikin. Custom, jersey Anjir. custom. Custom jersey di Bogor kalau nggak salah deh masnya. Lupa gue Instagramnya.
itu seinian aja karena gue nggak mikirin gue nggak cepet di jalanan di track gue nggak cepet. Iya, tapi gimana caranya lihat di jalanan gitu lihat gitu doang karena kan gue nggak ada target apapun di flat track. Di SOS tuh gue nggak ada target apapun, gue cuman gue pengen terlihat dan ngeluapin stress release gue gitu. Iya, benar. Gue pengen tarik gas tapi di tempat yang semestinya. Nah, benar. Gue pengen Di tempat yang semestinya dan ini kompetisi gitu. Walaupun fun, kompetisi gue pengen semestinya dan tidak ugal-ugalan di jalan yang raya yang banyak orang butuh jalanan itu buat hari-hari. Itu jadi lebih wise aja. Dan gue pengen terlihat seperti itu. Gue ngeliat lu kalau udah pakai kostum nih, wah anjing orang. Tiba-tiba jadi super saya, jadi Batman, jadi apa? Gue kira lu udah punya tahun ini mau kayak begini nih, apalagi di Sentul tempatnya kan, kita bakal bikin di Sentul dan siap aja gue, nanti juga ijik-ijik ada lah, ijik-ijik ada. Karena gue kalau nonton juga gitu nonton Marvel kan gue juga gitu. Iya. Lu nonton Marvel ke bioskop? Iya, gue pakai mukanya Wolverine, pakai Spider-Man. Pede nih orang bangsa. Karena gue waktu kecil pengen jadi seperti itu, gue nggak bisa. Enggak, seharusnya kalau pas Batman lu ada baju yang ini nggak sih yang belakangnya tuh ada ini. Iya, cave-nya. Kan ribet Nah itu cakep tapi ya. Gue pengen, pertama gini, gue pengen total ya. Pengen total, makanya kalau Wolverine ada claw-nya, gue beli claw-nya selama gue bisa. Punya kan lu claw-nya ada, tapi kostumnya masih bisa gitu, pakai Iya, pakai yang lain. gitu. Cuma pakai topengan juga lu gitu kan. Nah kalau Batman tuh Anjir. ketat, susah gitu, nafas juga susah. Kalau Spider-Man tuh gue sempat pengen beli spandeknya, sininya kan jendol, itu kan susah kan, terus badan gue nggak jadi kan, dan gue lurus iya jadi kayak topengnya aja. Okay. Terus juga sekali pakai doang buat nyenengin masa kecil gue, buat ngempanin anak kecil yang ada di dalam tubuh gue childish ini perlu lah ya, childhood memories gitu. Udah gue kasih, makanya gue beli yang semampunya aja. Spider-Man, Wolverine, Thor, Black Panther. Iya, Black Panther. Cuman ngebayar anak kecil gue aja, karena dulu nggak bisa. Bener. Gitu. Berarti tahun ini cuma ada satu brand yang seperti itu, yang menyembunyikan brandnya tapi lo pakai setiap hari. Gue pakai setiap hari, nggak mau dia, nggak boleh. Device, wah nggak boleh. Gitu. Dan mau tebak-tebakan tapi saya sudah lumayan tahu pasti saya juga mau minjem. Ya itulah, gitu. Jadi gue nggak tahu harus sebulan tuh ada kerjaan atau enggak, apapun gitu. Tapi gue rasa apa yang lu kerjain lu suka, semestanya ngikutin. Ya, dan penting udah berusaha. Jadi nanti juga ada rezekinya. Itu bener, aja bener. udah. Bener banget, jangan jahat sama orang lain. Itu yang paling penting. Udah itu aja. Gue selalu andelin itu. Gue nggak tahu besok ada kerjaan atau enggak. Besok gue mau ngapain. Makanya gue diajak podcast. Besok ayo langsung gitu kan. Karena nganggur. Udah konten kreator lah. Iya, jadi udah sikat apapun yang ada di depan mata udah kerjain. Bener. Gue rasa itu yang udah paling bener yang gue lakuin sekarang. Karena kalau gue sekali lagi buat diri gue nyari peaceful, damai. Gue nggak mau ekspektasi tinggi buat diri gue sendiri, malah nyakitin akhirnya. Paling penting kita jangan jahatin orang lah ya. Gue udah damai aja udah. Mau gue dapat kerjaan ini, yang ternyata yang dapat yang si asik, nggak apa-apa rezekinya. Silakan nggak apa, udah santai aja. Gue cukup kok dengan kayak gini. Kita masih males. Aman aja udah. Selama kita belum punya ekor masih. Mungkin nanti gue akan terapkan itu juga ke lu harus usaha juga, lu harus struggle, lu harus berusaha. Tapi balik lagi manajemen dan hal lainnya. Gimana caranya ketika lu dapat kerjaan jangan langsung dihamburkan. Ketika once lu nggak dapat, lu bisa ngulik dari rezeki itu bisa jadi kerjaan. Biar kita bisa peaceful lah ya. Peaceful. Jadi nggak nahan kalau lu ke acara nggak punya ongkos kan. Jadi kayak lu harus manage semuanya. Iya benar. Di luar semuanya gue yang bodo amat. Tapi gue rasa gue manage apapun yang gue suka, gue pengen datengin, gue gas. Oke, keren. Gitu. Oke, teman-teman, ini udah mau menjelang maghrib. Gue udah lumayan lama juga nih ngobrol sama Oki Adam. Iya. Memori udah habis banyak tuh ya. Yoi. Oke, gue tutup dulu untuk obrolan hari ini. Sampai bertemu lagi di obrolan selanjutnya dengan narasumber yang lain. Bye. Thank you.